Shalom Alahem. Alahem Shalom. Kita jumpa lagi bersama saya, Pendeta Insinyur Dhani Supangat dalam Berita Akhir Zaman. Baik saudara, dalam 1 jam mendatang ini kita akan belajar bagaimana peristiwa-peristiwa akhir zaman menjelang Yesus datang kedua kali. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Satu lagu, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya, ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya, ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaannya ada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan
untuk kesempatan yang boleh kami miliki Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk saat yang indah kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan, khususnya mengenai akhir zaman. Mari Bapa Surgawi, kami mohon kehadiran-Mu khusus atas umat-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan, dan yang menikmati firman Tuhan, supaya boleh kami mengerti setiap pesan-pesan Tuhan. Mampukan kami untuk menyerap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Bersama katakan, amin. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap bersuka cita. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pada Tuhan. Kita lebih bersemangat lagi. Umat Tuhan di akhir zaman ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bagi Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari lebih semangat lagi. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari bersama Tuhan. Menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita katakan bersama, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari mengalir bersama-sama, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Lebih Dalam Lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Katakan bersama-sama, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari dengan sungguh hati, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu.
Haleluya. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kerajaan-Mu datang di antara kami semua. Dan saat ini bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengenal isi hati-Mu, untuk mengenal firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami dan seluruh keberadaan kami. Dan ketika firman disampaikan, biarlah kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang bermasalah terima jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang gagal dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami dari pelayanan informasi akhir zaman Peniup Sangkakala senang berjumpa dengan saudara semua untuk kami boleh membagikan apa yang ada di dalam firman Tuhan mengenai keadaan akhir zaman ini. Saudara, pelajaran akhir zaman yang akan saudara ikuti merupakan satu pelajaran yang berseri, dan hari ini kita akan belajar dari seri kronologi akhir zaman. Dan dalam seri kronologi akhir zaman ini ada 7 bab, di mana kita akan selesaikan bab 1 dan bab 2, yaitu pendahuluan dan peta zaman. Kemudian nanti akan disambung dalam seri berikutnya, yaitu bab yang ketiga tentang tanda-tanda akhir zaman. Kemudian bab yang keempat tentang 21 murka Allah, masa kesusahan besar. Kemudian bab yang kelima yaitu tentang pengangkatan jemaat dan kedatangan Kristus kedua kali. Bab yang keenam ini bertemakan Israel jam Allah. Bagaimana kita akan melihat kondisi situasi bangsa Israel saat ini di dalam terang firman Tuhan. Dan di dalam bab yang ketujuh kita akan menikmati nanti adalah tentang kabar mempelai. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang cemerlang. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai masuk dalam bagian pertama daripada seri kronologi akhir zaman. Saudara, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sekarang ini kita berada pada akhir zaman? Di dalam Amos 3 ayat yang ke-7 saya bacakan untuk saudara. Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Segala sesuatu di muka bumi ini tidak akan terjadi tanpa Tuhan memberitahukan terlebih dahulu rencananya, rancangannya kepada para hamba-hambanya. Dan saudara, kita sudah mengetahui sekarang ini bahwa semua rancangan Tuhan tercatat dalam Alkitab ini. Dan kita akan meneliti satu persatu peristiwa apa saja yang Tuhan sudah rancangkan menjelang Yesus datang kedua kali. Nah saudara, untuk supaya kita sepakat dengan apa itu akhir zaman, di bagian pendahuluan ini juga kita akan masuk di dalam definisi akhir zaman. Kita sepakati dulu apa itu akhir zaman. Nah saya mengajak saudara untuk melihat kepada transparan yang sudah kami sediakan di bagian transparan ini. Mari saudara kita melihat transparan dan kita melihat definisi akhir zaman. Definisi akhir zaman. Nah saudara, kalau saudara melihat akhir zaman, saudara apa yang saudara bayangkan? Yang saudara bayangkan adalah, oh dunia mau kiamat, ada bencana-bencana besar, ketakutan, teror di sana sini. Tetapi saudara, kita melihat di Alkitab, kata akhir zaman ini menggunakan istilah akhir waktu. Kemudian menggunakan waktu terakhir dan hari Tuhan atau hari terakhir. Nah, itulah akhir zaman di Alkitab. Nah, kata zaman sendiri bahasa Yunaninya adalah aion. Aion dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata age. Kemudian di dalam bahasa Indonesianya ini sebetulnya mengarah kepada kurun waktu, periode atau suatu masa. Jadi akhir zaman itu merupakan satu akhir masa, satu akhir periode. Akhir periode apa saudara? Ini adalah akhir periode sejarah manusia. Akhir daripada kurun waktu sejarah umat manusia di muka bumi ini.
di mana nanti setelah Yesus datang kembali akan masuk dalam periode kerajaan Allah. Tetapi juga akhir zaman ini saudara mempunyai definisi lain, di mana akhir zaman adalah peristiwa-peristiwa menjelang dan sesudah kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Jadi berita akhir zaman adalah peristiwa-peristiwa menjelang Yesus Kristus datang kedua kali. Jadi kiamat itu adalah bagian dari zaman, tapi bukan akhir zaman itu sendiri. Nah, saudara, melalui definisi ini kita sepakati supaya kita tidak salah mengerti bahwa seolah-olah berita akhir zaman ini nakut-nakuti atau bicara tentang bencana-bencana. Tetapi ini sangat menyeluruh. Nah, kenapa kita belajar akhir zaman? Ini untuk memotivasi Anda untuk mau kita tekun di dalam mengikuti session demi session yang akan saudara ikuti. Saudara, ada 7 alasan kita belajar akhir zaman. Yang pertama, kita belajar akhir zaman supaya kita lebih bertobat, supaya kita tidak melakukan lagi dosa. Karena di akhir zaman ini kita harus hidup kudus. Lalu yang kedua, berita akhir zaman ini ditujukan supaya kita lebih berjaga-jaga, supaya tidak terjerat oleh tipu daya iblis. Yang ketiga, kita belajar akhir zaman ini supaya kita hidup mengejar kekudusan, supaya kita siap menjadi mempelai wanita Kristus yang cemerlang. Yang keempat, kita belajar akhir zaman supaya kita siap menjadi murid-murid Kristus. Kita siap untuk dilatih menjadi pekerja-pekerja Kristus yang militan, yang siap untuk diutus Tuhan untuk menuai pada masa tuaian di akhir zaman ini. Yang kelima, kita belajar akhir zaman ini supaya kita siap menjadi imam dan raja yang akan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Kita belajar akhir zaman yang keenam, tujuannya agar kita dipulihkan. Karena sebelum Yesus datang kedua kali akan terjadi pemulihan di segala bidang. Dan melalui pemulihan yang kita terima, kita bisa memberkati bangsa ini. Yang ketujuh, kita belajar akhir zaman supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus, supaya kita kuat dan kita dapat bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan. Nah, itulah gambaran garis besar kita belajar akhir zaman, tujuan-tujuannya. Nah, saudara, di samping itu kami juga mau menolong saudara-saudara kami yang belum mengenal Kristus. Kita belajar akhir zaman untuk mengenal siapa itu Imam Mahdi, siapa itu Maitreya, siapa itu Avatar, siapa itu Ratu Adil. Dia adalah Yesus Kristus yang akan memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun lamanya. Itulah sebabnya saudara, melalui pelajaran akhir zaman ini, kita boleh mempersiapkan diri untuk menyongsong Yesus Kristus Tuhan yang akan datang kembali ke dunia ini, yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, the millennium messianic kingdom. Nah saudara, materi tadi sudah saya sampaikan, dan sekarang kita akan masuk langsung ke bab yang kedua, yaitu tentang peta zaman. Nah, untuk mengenal peta zaman ini saudara, saya mulai dari satu firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Alkitab menjelaskan bahwa waktu itu ada 2 macam. Ada waktu Allah, ada waktu manusia. Dan ini tercatat di dalam 2 Petrus 3, saya bacakan untuk saudara terlebih dahulu. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau bertanya pada saudara, apakah sekarang keadaan makin sukar atau makin mudah? Dan saudara akan menjawab, oh makin sukar Pak. Susah dalam segala hal. Ekonomi sulit, manusia makin kejam, bencana di mana-mana. Dan ini buktinya kita berada pada hari-hari terakhir. Kata hari-hari terakhir di dalam bahasa Inggris menggunakan kata end time, yaitu waktu-waktu terakhir. Nah saudara, mari kita melihat dulu bahwa waktu ini ada 2, yaitu kairos dan kronos. Saya mohon ke transparan yang sebelah kanan dulu. Kita lihat ke transparan sebelah kanan. Ya, saudara, kairos itu adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak dibatasi jam, bulan, detik, tahun. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Tetapi ada waktu lain namanya kronos. Inilah waktu manusia.
Ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun. Nah, apa bedanya Kairos dengan Kronos? Ada dokter berkata, kira-kira 2 hari lagi anak ibu akan lahir. Tetapi kapan detiknya anak itu lahir, itulah Kairos. 2 hari lagi itu Kronos. Nah, kalau saudara melihat berita akhir zaman, menurut tanda-tanda ini Tuhan segera akan datang kembali. Sekarang sudah tahun 2001, itu Kronos waktu manusia. Tapi kapan detiknya Yesus datang kembali ke dunia ini, itulah Kairos, hanya Bapa yang tahu. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, kita mau melihat di dalam belajar akhir zaman ada 2 waktu yang kita pelajari bersama-sama untuk kita bisa lebih waspada dan lebih berjaga-jaga. Kemudian saudara, dari kata Kronos ini muncul kata kronologi. Kronologi adalah urutan waktu, urutan peristiwa. Jadi kita belajar akhir zaman, kita belajar urutan peristiwa apa saja yang akan terjadi menjelang dan sesudah Yesus datang kedua kali. Jadi saudara, kita bisa melihat di dalam transparan berikut ini. Urutan kronologi adalah urutan waktu, peristiwa berdasarkan waktu. Dan kita akan melihat peristiwa apa saja yang akan terjadi di dalam nanti bab ketiga dan seterusnya. Nah, baiklah saudara, kita akan melihat kembali ke firman Tuhan. Saya undang jemaat membuka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Kita akan mulai peta zaman dari nubuatan 6 hari. Untuk mengetahui apakah sekarang sudah akhir zaman atau belum, kita bisa melihat nubuatan 6 hari penciptaan. Saya bacakan untuk saudara 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah saudara, coba kita melihat sebentar. Tolong ke transparan bawah sebentar. Ya, yang peta zaman. Ada 2 ayat yang menyampaikan bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yaitu dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dan dari Mazmur 90 ayat yang ke-4. Ini adalah bagian pertama nubuatan 6 hari penciptaan. Nah saudara, kita tahu bahwa langit dan bumi ini diciptakan selama 6 hari. Pada hari ke-6 manusia diciptakan. Di mata Tuhan ini sama seperti, sekali lagi bukan sama dengan, sama seperti, ekivalen dengan 6.000 tahun. Nah saudara, 6.000 tahun ini Tuhan tetapkan untuk suatu sejarah manusia. Kita akan sambung kepada transparan berikut ini, yaitu transparan tentang 6 hari penciptaan manusia. Ternyata 6 hari, 6.000 tahun saudara bisa terbagi menjadi 3 bagian. Ya, diarahkan kepada transparan berikut ini. Ya, bisa dibagi menjadi 2000, 2000 dan 2000. Nah, saudara, kita akan perhatikan baik-baik transparan berikut ini. Ada 2000, 2000, 2000. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, survei membuktikan, sejarah membuktikan, ternyata saudara, dari zaman Adam sampai Abraham, ini jaraknya kurang lebih 2000 tahun. Dari Adam sampai Abraham, ini jaraknya kurang lebih 2000 tahun. Tepatnya 1980. Dari sejak Abraham sampai Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat, ternyata jaraknya juga kurang lebih 2000 tahun. Tepatnya 2020 tahun. Sudah terpakai 4 hari, yaitu 4000 tahun. Nah saudara, kalau kita melihat ada 1 hari, ada 4 hari di Alkitab, ini mengandung unsur nubuatan. Ada unsur profetik, ada unsur ramalan di dalamnya, ada unsur pemahaman di dalamnya. Sebagai contoh, Lazarus dia 4 hari ada di kuburan sebelum Yesus dibangkitkan. Ini artinya manusia 4 hari, 4000 tahun hidup dalam kegelapan, hidup dalam kematian kekal, sampai akhirnya Yesus datang sebagai juru selamat. Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang sisa hari kelima dan hari keenam. Apa yang terjadi 2 hari terakhir ini? Nah saudara, ditafsirkan, sekali lagi ditafsirkan, sejak hari Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat,
sampai nanti kedatangannya kedua kali, ini jaraknya kurang lebih 2000 tahun. Jaraknya kurang lebih 2000 tahun. Orang pun berkata, Pak, ini tahun 2000 udah lewat, Pak, udah 2001. Kapan Yesus datang kembali? Tentang kapan Yesus datang kembali, itulah Kairos, hanya Bapak yang tahu. Tetapi buat apa, Pak, kita belajar 2000 tahun seolah-olah mau menentukan Yesus mau datang? Artinya adalah menjelang 2000 tahun sejarah gereja dan sesudahnya, mari kita lebih waspada lagi, mari kita lebih berjaga-jaga lagi, mari kita lebih bersiap sedia lagi untuk kita boleh menyongsong Yesus datang dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ada hari ketujuh, inilah hari istirahat. Inilah hari di mana Yesus memerintah kerajaan dunia ini dengan aman dan damai. Nah, saudara, kita sudah melihat satu bagian pelajaran dari peta zaman yang disebut nubuatan 6 hari. Nah, saudara, belajar akhir zaman, belajar Alkitab, kita bisa belajar dari 3 sisi. Yang pertama secara hurufiah. Jadi apa kata Alkitab? Saudara terima dengan iman, saudara cerna dengan iman, terima apa adanya. Katakanlah Yesus berjalan di atas air. Ya sudah, terimalah. Ini ada sebuah lelucon, ada seorang profesor ahli teologi. Dia ingin tahu bagaimana caranya Yesus jalan di atas air. Maka dia pergi ke Israel, saudara. Sampai di Israel dia pergi ke Danau Galilea. Dan ketika itu dia mengadakan satu penelitian, bagaimana dan kenapa Yesus, atau caranya dengan kuasa apa Yesus jalan di atas air. Dengan segala teknologi dan teologi yang dia miliki, dia belum mendapatkan jawaban. Sampai akhirnya, saudara, dia mencoba ke tengah danau. Kemudian dia coba sewa kapal. Dia tanya pada pemilik kapal orang Yahudi, Pak, saya mau sewa kapal, berapa ongkosnya 1 jam? Dia katakan 50 shekel. 50 shekel kurang lebih sekarang harganya kalau kali 4.000 rupiah, berarti sudah hampir 200.000 rupiah 1 jam. Oh, mahal sekali. Dia tawar, bagaimana kalau 10 shekel? Tidak boleh. 20 shekel? Tidak boleh. 30 shekel? Tidak boleh. 40 shekel? Tidak mau turun juga. Marah ini profesor, dasar Yahudi, nggak mau marah, nggak mau nurunin harga. Tetapi saudara, dia tawar coba 45 shekel, Bapak Yahudi. Tidak, 50 shekel, itu harga mati. Maka profesor ini mengambil kesimpulan, pantas Tuhan Yesus memilih berjalan di atas air. Soalnya harga sewa kapal mahalnya luar biasa. Nah, saudara, inilah akibatnya kalau membaca Alkitab yang harusnya secara hurufiah, jadi diteologikan atau ditafsirkan bermacam-macam. Tetapi saudara, kita juga harus berteologi. Cara kedua untuk mempelajari Alkitab adalah secara teologi. Dipelajari bahasa aslinya. Contohnya kata Immanuel. Di semua Alkitab menyatakan Immanuel artinya Allah beserta kita. Tetapi kalau saudara melihat kata aslinya dari kata Immanuel Elohim, itu artinya adalah Allah menyatu dengan kita. Di dalam Alkitab bahasa Jawa itu terjemahannya tepat. Asmanipun Immanuel, artinipun Gusti Manunggal Kawula. Nah, Tuhan manunggal dengan ciptaannya. Itu dia berteologi. Jadi menggunakan bahasa aslinya langsung itu lebih mengena. Tuhan menyatu sampai ke pori-pori, menyerap dalam seluruh kehidupan kita yang menerima dia. Amin, saudara. Nah, kemudian saudara, yang ketiga kita akan melihat secara nubuatan, secara profetik. Kita mau melihat secara mata memandang jauh ke depan. Nah, langkah kedua ini, bagian kedua ini, saudara, kita akan melihat apa-apa saja peristiwa yang terjadi menjelang Yesus datang kedua kali dari sudut pandang peta zaman. Kita akan masuk kemudian ke peta zaman yang berikutnya di gambar yang ada di diagram yang ada di sebelah kanan saya. Nah, saudara, kita melihat di sini ada satu peristiwa. Di sini adalah peristiwa di mana Yesus turun kembali ke bumi. Kedatangan Kristus kedua kali adalah saat di mana Tuhan Yesus turun ke dunia ini, turun dari surga, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Itulah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, setelah Yesus datang kedua kali, dia datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, tetapi saudara, sebelum Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, di sini akan ada satu peristiwa yang namanya masa murka Allah atau masa hukuman Tuhan, masa kesusahan. Di mana masa kesusahan ini akan terjadi selama 7 tahun. Dari mana Pak tahu 7 tahun? Kita akan pelajari setelah penjelasan saya berikut ini. Nah, selama 7 tahun ini, saudara, dunia akan dimurkai dengan 7 meterai.
7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah akan tumpah atas dunia ini. Apa saja meterai, apa saja sangkakala dan cawan murka Allah ini akan kita pelajari saudara di dalam pelajaran di bab 4, yaitu 21 hukuman Tuhan. Nah, 7 tahun ini terbagi dalam 2 bagian. 3,5 tahun pertama di sini nanti akan muncul Romawi baru, yaitu kerajaan Romawi yang sekarang dikenal dengan Uni Eropa akan berkuasa atas dunia ini. Kemudian yang 3,5 tahun kedua, inilah yang dikenal dengan masa Antikristus, masa di mana dunia dikuasai oleh pemimpin yang sangat sadis, diktator dunia. Nah, sebelum 7 tahun masa murka Allah ini akan ada peristiwa yang namanya pengangkatan jemaat. Pengangkatan jemaat adalah saat di mana Yesus akan turun dari sorga sampai di angkasa, sampai di udara. Yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang sudah di dalam Tuhan, yang berjaga-jaga, kita akan diangkat dan bertemu Tuhan di angkasa. Tuhan mengamankan umatnya dari masa murka Tuhan. Jadi pengangkatan jemaat adalah Tuhan mengamankan umatnya, mempelai wanitanya dari masa murka Allah yang akan terjadi selama 7 tahun. Nah, hal ini akan lebih dijelaskan di bagian season keempat yang akan nanti saya sampaikan dalam video lainnya ataupun dalam rekaman lainnya. Nah, saudara, kita sekarang akan melihat dari mana 7 tahun. Mari kita masuk di dalam pelajaran dari kitab Daniel. Setelah kita melihat tentang nubuatan 6 hari, kita akan melihat nubuatan 70 minggu Daniel. Di dalam Daniel 9, silakan saudara membuka Alkitab saudara dari Daniel 9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Dari Daniel 9, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa. Nah, di dalam bahasa aslinya saudara, atau dalam bahasa Inggris menggunakan kata 70 minggu. Ini terjemahan lebih tepat. Ya, 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah saudara, 70 minggu ini atau 70 kali 7 hari, 1 minggu 1 hari, jadi sama dengan 490 hari telah ditetapkan untuk mengurapi yang maha kudus, untuk membebaskan bangsa Israel, untuk bangsamu yaitu bangsa Israel, untuk kotamu yang kudus yaitu untuk kota Yerusalem. Jadi ini bukan untuk gereja. Sekali lagi, ini tidak ada kaitan dengan gereja. Ini adalah khusus untuk Yahudi, Israel, dan untuk kota Yerusalem. Dan di ayat 24 terakhir, untuk mengurapi yang maha kudus, yaitu untuk berita tentang Yesus datang sebagai Mesias Juru Selamat, dan Yesus datang sebagai Raja dalam kedatangan yang kedua kali. Nah saudara, di Alkitab dalam Bilangan 14 disebutkan bahwa 1 hari di hadapan Tuhan itu sama seperti atau sama dengan atau ditetapkan sama dengan 1 hari. Saya bacakan untuk saudara di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-34. Saudara bisa buka Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. 1 hari dihitung 1 tahun. Berarti kalau 490 hari ini sama dengan 490 tahun. 490 tahun telah ditetapkan untuk bangsa Israel, untuk Yerusalem, dan untuk Yesus. Saya masuk ke ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ketahuilah, sejak firman ini keluar,
Saudara, firman ini keluar pada zaman Raja Darius Artasasta, tahun 453 sebelum Masehi. Nanti kita akan lihat diagramnya. Yerusalem akan dipulihkan. Ketika itu Yerusalem sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Siapa yang diurapi menurut saudara? Seorang raja, seorang yang diurapi. Ini adalah Tuhan Yesus. Sampai kedatangan Yesus sebagai juru selamat, itu ada waktunya 70 kali 7 masa, atau sama dengan 7 kali 7 masa sama dengan 49 tahun, dan 62 kali 7 masa yaitu 434 tahun. Lamanya kota Yerusalem akan dibangun kembali. Lalu ayat yang ke-26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, yaitu 434 tahun kemudian setelah kota Yerusalem dibangun, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Orang yang diurapi tadi disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah saudara, kita sepakat Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia disingkirkan. Dengan cara apa dia disingkirkan? Dengan cara disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan 434 tahun kemudian setelah Yerusalem dibangun kembali. Bagian B dari ayat 26. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah saudara, kota Yerusalem dan tempat kudus yaitu bait Allah yang kemudian dibangun kembali di kota Yerusalem. Kita tahu bait suci yang pertama dibangun oleh Raja Salomo. Bait suci yang kedua inilah dibangun oleh Nehemia dan Ezra. Itu nanti dihancurkan lagi. Dan ayat ini digenapi pada tahun 70 sesudah Masehi. Tahun 70 sesudah Masehi, seorang raja rakyat, seorang raja yaitu seorang panglima, Jenderal Titus namanya. Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem dan merobohkan bait suci yang kedua. Firman ini sudah terjadi. Maka sisa yang terakhir ayat yang ke-27. Sebelum kita menyaksikan mempelajari ayat yang ke-27, kita akan melihat diagram yang sudah dipersiapkan berikut ini. Nah saudara, saya mengajak saudara melihat ketika firman itu dikeluarkan. Ya, di diagram ini saudara, ini adalah 453 sebelum Masehi, sangat kecil sekali. Nah, sejak firman ini keluar ada 7 kali 7 masa, yaitu 49 tahun lamanya. Setelah itu kota Yerusalem akan dibangun. Kota Yerusalem ini dibangun kembali, dan kota Yerusalem dibangun selama 434 tahun lamanya. Nah, kota Yerusalem ini dibangun saudara tahun 395 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu saudara, 434 tahun kemudian Yesus disalibkan. Dia disalibkan tahun kurang lebih tahun 30. Ini sudah perhitungan antara tahun Yahudi dengan tahun yang umum berlaku sekarang. Nah, jadi sudah terpakai 62 tambah 7 berarti 69 kali 7 masa. Atau 69 minggu sudah terpakai. Sisa 1 kali 7 masa atau 1 minggu terakhir atau 7 hari terakhir itu belum terpakai. Apa yang terjadi? Sekali lagi, nubuatan ini berlaku untuk Israel, untuk Yerusalem, dan untuk Yesus datang ke dunia ini. Sejak Yesus naik ke surga, orang Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Mereka tidak punya tanah air lagi, maka itu masa gereja. Ayat yang tadi kita baca bukan untuk gereja. Sampai nanti akhirnya dimulailah 7 tahun terakhir ini. Apa yang akan terjadi selama 7 tahun terakhir? Kita akan selesaikan session kita dalam ayat yang ke-27. Nah, mari saudara kita membaca ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, ayat ini terjadi banyak penafsiran. Dan harus diakui gereja Tuhan belum satu suara mengenai tafsiran ayat ini. Dikatakan raja itu ada yang menafsirkan sebagai Yesus yang membuat perjanjian. Ada yang juga mengatakan antikristus yang membuat perjanjian.
Nah saudara, mari kita kembali ke ayat yang di atas. Siapa raja ini? Apakah raja ini adalah Yesus? Atau raja atau dari kerajaan yang menghancurkan kota Yerusalem, yaitu kerajaan Romawi? Dikatakan dia membuat perjanjian yang menjadi berat. Memang ini kata tidak ada saudara. Tetapi kalau tercantum di sini mungkin ada maksud Tuhan, yaitu menjadi berat bagi banyak orang. Saya percaya Yesus tidak pernah membuat perjanjian menjadi berat. Dia memberikan perjanjian baru, memberikan satu keselamatan. Injil adalah yang membebaskan dari segala belenggu. Kalau Taurat itu penuh dengan tuntutan, tetapi Injil ini memerdekakan kita. Jadi untuk satu hal ini saya kurang sepakat yang mengatakan bahwa raja ini adalah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua ada mengatakan bahwa membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang. Kata banyak orang ini terjemahannya kurang tepat. Yang tepat adalah bagi orang-orang Yahudi. Karena ayat ini untuk orang-orang Israel. Jadi saudara, ada suatu kerajaan atau raja yang akan mengadakan perjanjian dengan Israel. Kerajaan apakah itu? Apakah itu antikris? Antikris belum ada. Karena antikris nanti berkuasa 3,5 tahun lamanya. Sementara ini ada 7 tahun. Jadi siapa yang akan membuat perjanjian di awal 7 tahun? Kami menafsirkan raja itu adalah raja yang memusnahkan kota Yerusalem dan Bait Allah, yaitu raja dari kerajaan Romawi baru yang sekarang dikenal dengan Uni Eropa. Akan ada suatu kerajaan Uni Eropa yang akan mengadakan perjanjian dengan Israel. Ketika fakta perjanjian 7 tahun kerjasama antara Israel dan Eropa itu ditandatangani saudara, maka dimulailah awal 7 tahun kesusahan. Di mana 7 tahun akan terbagi 2, 3,5 tahun pertama di sini Uni Eropa akan berkuasa atas dunia ini. 3,5 tahun kedua ini jadi antikristus. Antikristus berkuasa atas dunia ini. Dikatakan pada pertengahan 7 masa itu, pada pertengahan 7 tahun ini, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, menghentikan ibadah ritual Yahudi. Karena Israel berhasil mengadakan perjanjian kerjasama dengan Eropa, dia mendapat dukungan politik dan ekonomi. Maka mereka berani membangun Bait Allah yang ketiga. Dan Bait Allah ketiga ini pasti dibangun. Karena Bait Allah ketiga inilah nanti tempat di mana antikris akan duduk di Bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Dan untuk membangun Bait Allah ini perlu dukungan politik dan ekonomi dan struktur lainnya. Nah saudara, maka di sini ketika mereka sudah selesai bangun Bait Allah yang ketiga, mereka mengadakan ritual-ritual ataupun upacara-upacara keagamaan berdasarkan hukum Taurat. Dan ketika itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba di pertengahan 7 tahun, raja itu, kerajaan Eropa ini mengkhianati perjanjian 7 tahun kerjasamanya. Dan pada waktu itulah dia akan mengambil alih kerajaan Israel tanah Kanaan. Israel dijajah oleh Eropa, kemudian Yerusalem diduduki oleh Eropa, Bait suci yang ketiga diduduki oleh tentara Romawi baru ini, dan presidennya atau pemimpinnya duduk di Bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Itulah dimulai masa antikristus. Nah inilah saudara peristiwa yang akan terjadi. Dan dikatakan dan di atas sayap kekejian, pada puncak kekejian antikristus ini akan datang yang membinasakan. Siapa yang membinasakan? Tuhan Yesus akan datang. Pada waktu antikristus mencapai puncak kesombongan, puncak kejahatan, Yesus akan datang untuk menghancurkan kerajaan antikristus dan nabi palsu, dan juga iblis setan akan diikat 1000 tahun lamanya. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa si pembinasa keji itu, yaitu menimpa si antikristus. Nah saudara, kita sudah pelajari sebagian dari pelajaran akhir zaman, yaitu tentang peta zaman. Dan saya akan merangkum peristiwa-peristiwa apa saja akan terjadi. Kita melihat transparan yang terakhir untuk kemudian kita akan tutup di dalam doa dan pujian. Saudara, kita melihat saudara, setelah Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat di sini, akan ada 2000 tahun sejarah gereja. Sekarang udah tahun 2000. Dan sesudahnya, di sini kemudian kita lihat setelah gereja mencapai kesempurnaan, akan ada peristiwa disebut pengangkatan jemaat. Nah saudara, banyak tafsiran dan banyak pendapat tentang pengangkatan ini. Kita akan bahas nanti di bab 5. Dan itu akan saya terangkan semua jenis-jenis pengangkatan teorinya. Dan kita akan melihat pilihan di tangan saudara. Jadi sesuai dengan imanmu.
Tetapi saya akan memandu saudara untuk dapat menentukan mana yang tepat. Nah saudara, di sini yang mati lebih dulu bangkit, kemudian kita yang masih hidup, kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Setelah sampai di angkasa, dibawa ke satu tempat bernama Firdaus. Di Firdaus ini kita akan mengalami takhta pengadilan Kristus, dan setelah itu kita akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Sementara di dunia 3,5 tahun pertama ini Eropa berkuasa, dan di sini ada 3,5 tahun kedua ini antikristus berkuasa. Kemudian setelah itu saudara, terjadi perang Harmagedon, perang manusia terbesar terakhir. Pada waktu perang Harmagedon terjadi, Yesus akan turun ke bumi bersama kita orang-orang kudusnya yang sudah mengenakan mahkota. Kemudian setelah itu saudara, semua antikris dan kerajaannya dihancurkan, dibinasakan dalam lautan yang menyala-nyala, iblis diikat 1000 tahun lamanya. Setelah itu Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Alkitab mencatat dalam Wahyu 20 ayat 6, kita akan memerintah sebagai imam dan raja bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Setelah itu iblis dilepas sesaat, sementara orang yang mati tidak dalam Kristus akan dibangkitkan masuk dalam takhta putih, pengadilan takhta putih. Setelah itu iblis diikat selama-lamanya, dibinasakan, dan kita semua masuk dalam Yerusalem baru. Kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Nah inilah saudara kronologi peristiwa akhir zaman yang akan kita alami menjelang dan sesudah kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan, saudara sudah boleh mengikuti bagian dari berita akhir zaman dari sesi ataupun dari modul kronologi akhir zaman ini. Di lain kesempatan kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang tanda-tanda akhir zaman. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang apa itu pengangkatan dan seterusnya. Ikutilah terus dalam acara-acara berita akhir zaman ini bersama saya Pendeta Insinyur Dani Supangat. Dan mari kita tundukkan kepala. Kita memuji Tuhan satu lagu. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Dan mari saudara kita siapkan hati kita untuk menyiapkan diri menjadi umat yang layak di akhir zaman ini. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mungkin ada di antara saudara yang hadir dan menyaksikan berita akhir zaman ini, tahu dan percaya saat ini bahwa Yesus akan datang kembali.
tetapi engkau masih ragu, apakah pada waktu Yesus datang engkau siap untuk menyongsong kedatangannya? Saudara, syarat untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu kedatangannya adalah dia harus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka kami undang saudara, kalau engkau belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukalah hatimu dan ikutilah doa saya. Katakanlah seperti ini, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya sungguh menyesal. Saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan hidup yang sia-sia. Tuhan Yesus, sucikan saya oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, saya mengaku dengan mulut saya, dengan iman saya, dengan hati saya, Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang telah mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga, menyediakan tempat untuk saya di surga yang mulia. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidup setiap pemirsa. Masuklah dalam hidup setiap umat Tuhan yang mendengarkan berita akhir zaman ini. Dan jadilah Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kami. Catatlah nama kami dalam kitab kehidupan-Mu ya Tuhan. Kapanpun Engkau Yesus datang, kami bersama Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih Bapak Surgawi untuk session hari ini. Kami serahkan Tuhan untuk pelajaran akhir zaman berikutnya dalam pimpinan Tuhan. Kami serahkan kehidupan umat-Mu, pertumbuhan rohani umat-Mu lebih dalam bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang bersama saya Pendeta Insinyur Dani Supangat menyampaikan Shalom Aleichem.